apapun yang diucapkan itu bisa terjadi. Dan ini juga bisa kita lakukan. Semua potensi itu sebetulnya sudah ada di diri kita. Jadi bahasanya tidak usah belajar yang aneh-aneh. Semua perlu kita pelajari sendiri apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kita gali sendiri potensi yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita tekun mempelajarinya benar, ya pasti bisa. Tinggal, yaitu tadi, kembali lagi. Paham tidak dengan pondasinya? Paham tidak dengan sumbernya? Ilmu yang paling tinggi adalah ketika kita mampu masuk ke dalam sumber kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Ada yang menanyakan kepada Mas Wahyu, yaitu tentang Sabdo Pandito Ratu, atau sering dulur-dulur menyebutnya, mungkin ada yang bilang apa yang kita ucapkan itu bisa menjadi kenyataan. Atau istilahnya ada lagi, kalau kita disakiti kita bisa membalasnya tanpa dengan menyentuhnya. Jadi pada intinya adalah perkataan kita atau ucapan kita itu bisa menjadi kenyataan. Apakah itu benar? Apakah itu memang bisa? Tentu jawabannya sangat benar dan sangat bisa. Jadi apapun yang kita ucapkan ini, itu bisa menjadi wujud, bisa menjadi kenyataan. Tetapi tinggal bagaimana atau seberapa besar kualitas daripada keyakinan kita. Karena kita ini manusia yang mana kita mempunyai rasa, di mana rasa kita itu bisa jatuh kepada unsur duniawi, dan rasa kita juga bisa jatuh ke dalam unsur ilahi. Sehingga kalau kita masuk ke dalam unsur manusiawi, ya rasa kita ini pasti ada banyak sekali keraguan, atau besar kemungkinan itu adalah ragu. Tetapi kalau kita masuk di dalam unsur ilahi, ya sudah tidak layak kalau kita meragukan lagi, karena kita sudah masuk di dalam unsurnya Gusti Allah. Atau kita bawa rasa kita tadi masuk ke dalam unsur ilahi. Jadi tidak boleh lagi ada keraguan di sana. Nah, ini yang sering sekali ini dijadikan sebuah ilmu, ya, yaitu ilmu Sabdo Pandito Ratu, yang mana sabdo sendiri secara umum itu merupakan ucapan atau perkataan, dan pandito sendiri itu merupakan kesucian, ya, kemurnian. Nah, ratu itu merupakan penguasa. Jadi ini kalau bahasa secara umum saja. Nah, kalau kita simpulkan sebetulnya adalah ucapan yang didasarkan atas kesucian atau kemurnian daripada hati kita, karena kita dasarkan kepada unsurnya yang maha kuasa. Jadi istilahnya kita meyakini apapun yang kita ucapkan itu atas dasar unsurnya Gusti Allah, atas dasar unsur ilahi. Nah, ini kalau dibicarakan itu mudah sekali, ya. Jadi seolah-olah tinggal sederhana sekali, tinggal kita ucapkan, ya, apa yang ada di dalam pola pikir kita, kita ucapkan, lalu kita yakini, kita imani. Itu kan sepertinya simpel sekali, sederhana sekali. Tetapi di dalam
menerapkannya di dalam kehidupan kita itu sangat berat. Itu tidaklah mudah. Karena sebetulnya kita, manusia hidup ini sebetulnya, kita itu tidak usah yang aneh-aneh sudah. Mohon maaf, kalau kita bicara tentang ilmu Sabdo Pandito Ratu, ini sebetulnya kita tidak perlu, bukan tidak perlu ya, tapi bisa kita lakukan tanpa kita harus berpuasa, tanpa harus tirakat, tanpa harus melakukan ritual-ritual tertentu. Itu bisa kita lakukan, asalkan kita paham. Tetapi kalau kita belum paham, perlu juga faktor-faktor ini tadi untuk membantu kita agar prosesnya itu lebih cepat, lebih benar, dan nanti hasilnya bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kenapa demikian? Karena kan di dalam puasa, tirakat, di situ ada tata cara. Kita harus mampu mengendalikan pola pikir kita, kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu kita, dan kita betul-betul masuk di dalam unsur keilahian kita. Makanya ini banyak sekali yang mengejar ya, tapi kalau pesan dari Mas Wahyu, apakah itu perlu? Ya perlu, tidak perlu tergantung panjenengan, tetapi pada intinya kita itu sudah secara otomatis mempunyai yang namanya ilmu Sabdo Pandito Ratu. Kita semua sudah mempunyainya. Tetapi kadang kita ini tidak sadar ya, tidak menyadari ya, karena kembali lagi kita tidak paham itu tadi. Jadi mungkin kalau Mas Wahyu boleh sampaikan atau berikan contoh, sebetulnya saya, panjenengan semua juga sering mengalami itu. Misal ya, ketika ada anak kecil bermain yang membahayakan dirinya, lalu kita jengkel, dan pola pikir kita membentuk sebuah perintah dan dilaksanakan oleh mulut kita untuk mengucapkan, kowe ojo dulinan koyok ngono, mengko kowe tibo. Atau kamu jangan bermain seperti itu, nanti kamu terjatuh. Tanpa kita sadar, baru saja kita ucapkan, si anak tersebut benar-benar terjatuh. Nah, ini sangat sederhana, seolah-olah seperti kebetulan, tetapi ini sebetulnya tanpa kita sadari bahwa di situ kita sudah menggunakan kekuatan daripada unsur ilahi kita. Nah, kok bisa Mas Wahyu? Bisa. Jawabannya adalah ketika kita melihat anak kecil itu tadi bermain yang membahayakan, di dalam pola pikir kita dan juga di dalam hati kita, itu sudah sinkron, sudah connect. Bahwa kita meyakini kalau anak ini nanti diteruskan seperti itu, anak ini akan terjatuh. Lalu ketika kita mengucapkan itu betul-betul terjadi. Karena tanpa kita sadar. Atau ada juga ketika kita disakiti oleh seseorang, dan di situ kita merasa bahwa kita itu benar, nggak layak kita itu disakiti seperti itu. Di sini muncul gambaran bahwa kita ingin sekali orang itu celaka misalkan. Lalu di sini juga muncul sinkron yang sini dan yang sini. Karena apa? Kita meyakininya. Atas dasar di sini tadi, atas dasar percaya nih wis pol-polan misal, bahwa kamu akan celaka kamu nanti karena kamu sudah membuat saya sakit, baik pikiran saya maupun hati saya.
Dan di situ tanpa kita sadari, kita sudah membawa masuk apa yang ada di pola pikir kita ini ke dalam unsur ilahi kita. Ya, maka akan terjadi juga. Jadi ini yang sering katanya kebetulan, tapi ini banyak sekali dialami. Saya yakin sekali banyak dialami oleh dulur-dulur kita ya, dimanapun. Nah, tentunya sebuah kebetulan-kebetulan ini tadi sebenarnya adalah sebuah kejadian yang memang kita inginkan, tetapi kita tidak menyadarinya dan kita tidak mempelajarinya. Makanya kalau orang zaman dahulu itu dijadikan sebuah ilmu karena apa? Karena itu dipelajari. Betul-betul dipelajari, fokus dan hanya mengolah tentang itu saja. Jadi orang dulu itu boleh dibilang memang banyak yang sakti kalau kata orang Jawa. Karena apa? Ya karena menyatukan apa yang ada di pola pikirnya dan dibawa masuk ke dalam keimanannya itu tadi. Sehingga apapun yang diucapkan itu bisa terjadi. Dan ini juga bisa kita lakukan sama. Tidak ada yang mustahil. Apapun yang panjenengan ucapkan, apapun yang panjenengan inginkan, itu bisa terjadi. Jadi keajaiban itu, kegoiban itu bisa terjadi. Atas dasar apa? Atas dasar keyakinan daripada iman panjenengan. Jadi, apa sih yang bisa kita tangkap atau yang bisa kita ambil dari apa yang Mas Wahyu sampaikan ini tadi? Yaitu bahwa semua potensi itu sebetulnya sudah ada di diri kita. Jadi bahasanya, tidak usah belajar yang aneh-aneh, semua perlu kita pelajari sendiri apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kita gali sendiri potensi yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita tekun mempelajarinya benar, ya pasti bisa. Tinggal, yaitu tadi, kembali lagi. Paham tidak dengan pondasinya? Paham tidak dengan sumbernya? Ya kalau tidak paham, jatuhnya nanti ya hanya bingung. Nah kalau kepingin paham, pelajari. Mas Wahyu sudah banyak sampaikan di video-videonya Mas Wahyu ya, bahwa unsur kehidupan kita ini hanya ada dua. Yang satu bersifat gaib, yaitu unsur ilahi. Yang satu bersifat fakta atau nyata, yaitu unsur manusiawi. Berwujud apa unsur manusiawi? Ya jasmani kita atau raga kita ini, yang mana pusatnya hanya ada di otak kita semuanya. Nah sedangkan unsur ilahi, unsur yang gaib ada di mana? Ada di dalam roh kehidupan kita, atau ada di dalam nafas kehidupan kita. Nah, sumbernya semua ini, raga ini tidak akan pernah bisa berfungsi kalau tidak ada sumber kehidupan di dalamnya. Jadi ilmu yang paling tinggi adalah ketika kita mampu masuk ke dalam sumber kehidupan kita. Mungkin ini dulur-dulur yang bisa Mas Wahyu sedikit sampaikan kepada panjenengan tentang Sabdo Pandito Ratu, atau tentang apapun yang kamu ucapkan bisa menjadi kenyataan. Tentunya itu bukanlah sebuah kalimat kiasan saja, tetapi itu betul-betul memang bisa terjadi. Jadi kalau panjenengan ingin belajar, tidak usah belajar yang aneh-aneh ya, balik lagi, pelajari lagi unsur kehidupan kita pribadi. Pelan-pelan ditekuni, pasti bisa. Karena memang sebetulnya ya sudah otomatis itu. Tidak usah dipelajari pun ya memang otomatis kita bisa melakukan itu. Tapi kan kalau kita nggak paham kan juga tidak akan bisa. Kita anggapnya ya hanya sebuah kebetulan itu tadi, ketika itu betul-betul terjadi.
Semoga bisa memberikan manfaat kepada dulur-dulur semua. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya atau ada ketidakcocokan, ketidaknyamanan di pikiran dan di hatinya dulur-dulur semuanya. Mas Wahyu mohon maaf. Karena di sini kita hanya ingin mengajak sama-sama belajar agar kita tidak istilahnya tidak sampai salah atau tidak sampai dimanfaatkan oleh mungkin oknum-oknum tertentu ya, ketika kita kepingin bisa ilmu ini kita belajar tapi kita tidak paham ya, jangan sampai. Jadi ya kita jalani kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Kita jaga, kita rawat hubungan kita dengan sesama manusia, dengan alam semesta, dan juga kita jaga, kita rawat hubungan kita dengan Sang Pencipta, dengan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.